Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Berikut saya akan berikan konten tentang sosialisasi petunjuk teknis penulisan belangko ijazah madrasah tahun pelajaran 2020-2021 berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 1835 tahun 2021. Yang pertama tentang kelulusan peserta didik madrasah tahun pelajaran 2020-2021. Dasar hukumnya adalah SK Dirjen Pendis 752 tentang pos penyelenggaraan UM tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua, Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam nomor B29B tanggal 9 Februari tentang penyelenggaraan kelulusan dan kenaikan kelas di madrasah tahun pelajaran 2021 pada masa darurat penyebaran COVID-19. Yang ketiga, Peraturan Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 23 tahun 2020 tentang spesifikasi teknis bentuk dan tata cara pengisian belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran 2020-2021 di lingkungan Kemendikbud. Bapak Ibu, kriteria kelulusan bagi peserta didik ada 3 ya. 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Yang kedua, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik dan mengikuti ujian madrasah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Bagaimana tata cara penetapan kelulusannya? Yang pertama adalah kelulusan peserta didik dari madrasah ditetapkan melalui rapat Dewan Guru pada madrasah yang bersangkutan. Yang kedua, rumus perhitungan nilai kelulusan peserta didiknya ditentukan oleh madrasah masing-masing, sehingga menjadi hak wewenang madrasah masing-masing. Kemudian keputusan rapat kelulusan dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan oleh kepala madrasah melalui surat keputusan. Tentu selanjutnya kepala madrasah melaporkan kelulusan peserta didik kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota dan diteruskan kepada Kanwil Kemenak Provinsi pada waktu yang ditentukan. Untuk pengumuman dan tanggal kelulusan itu secara nasional telah ditetapkan oleh Kemendikbud, yaitu Madrasah Aliyah tanggal 3 Mei 2021, Madrasah Sanawiyah 4 Juni 2021, Madrasah Ibtidaiyah tanggal 15 Juni 2021, dan Raudhatul Atfal tanggal 19 Juni 2021. Selanjutnya kita akan teruskan pada bagian penulisan belangko ijazah madrasah. Perlu diketahui bahwa ijazah merupakan dokumen resmi dan sah yang diberikan kepada peserta didik yang telah tamat belajar atau lulus pada suatu jenjang pendidikan. Dan juknis penulisan belangko ijazah ini digunakan sebagai pedoman penulisan belangko ijazah RA, MI, MTS, dan MA baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional ya. Dan ijazah RA ini dicetak 1 halaman, sedangkan MI, MTS, MA dicetak bolak-balik. Untuk belangko ijazah diisi oleh panitia yang ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. Ijazah harus ditulis tangan dengan baik, benar, jelas, rapi, mudah dibaca, dan bersih dengan menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan belangko ijazah, tidak boleh dicoret, ditimpa, atau ditip X, dan harus diganti dengan belangko ijazah yang baru. Bila salah penulisan belangko ijazah, maka belangko ijazahnya harus disilang dengan tinta merah secara diagonal pada halaman depan dan juga belakang. Namun, marilah kita hindari kesalahan dan teliti hati-hati dalam menulis belangko
ijazah. Belangko ijazah yang sudah atau yang boleh disilang adalah belangko ijazah yang belum ditandatangani kepala madrasah dan juga belum dicap 3 jari peserta didik. Jika sudah cap 3 jari, maka itu sudah sah ya. Dan juga sudah ditandatangani kepala madrasah, itu juga sudah sah. Tidak bisa dimintakan belangko ijazah kembali. Kemudian nomor seri belangko ijazah. Jenis belangko ijazah yaitu belangko ijazah kurikulum 2013. Nomor seri ijazah terdapat pada halaman depan belangko ijazah bagian bawah. Untuk kodenya RA13, kemudian diikuti dengan 9 digit. Untuk MI 13 juga diikuti dengan 9 digit. MTS, MA, dan MAK sama. Kemudian kode provinsi terdiri dari 2 digit angka berdasarkan KMA nomor 8 tahun 2016. Jadi 2 digit pertama dari nomor seri ijazah adalah kode provinsi. Misal Provinsi Jawa Tengah adalah 11. Untuk nomor seri ijazah yang terdapat pada RA, ini contohnya adalah RA-13. RA itu jenjang pendidikannya RA. 13 merupakan kurikulum 2013. 11 merupakan kode provinsi. Kemudian yang di belakangnya adalah nomor seri ijazah. Demikian juga dengan MI maupun MTS. Sedangkan untuk MA, 2 digit pertama nomor seri adalah kode provinsi. 1 digit adalah kode program. Untuk 1 program IPA, 2 program IPS, 3 program bahasa dan budaya, dan 4 program keagamaan. Kita lanjutkan pada penulisan belangko ijazah RA. Belangko ijazah RA adalah hanya 1 muka, terdiri dari 13 bagian. Kita akan cek satu persatu. Bagian 1 adalah penomoran surat keluar ijazah dari Satuan Pendidikan RA. Nomor surat keluar diatur sebagai berikut. 3 digit pertama 001 adalah nomor peserta ya, atau nomor keluarnya, nomor 1. Kemudian garis miring R besar A kecil itu Rodotul Atfal. Titik 11 ini kode provinsi. Titik 21 2 digit pertama itu adalah kode kabupaten. Titik 001 adalah kode madrasah. Selanjutnya kode keluar atau kode surat PP titik 01 titik 1 adalah untuk kode surat keluar ijazah. Garis miring 06 adalah bulan penerbitan dan garis miring 2021 adalah tahun penerbitan. Bagian 2 diisi dengan nama RA yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Diisi pada titik-titik bagian atau baris kedua secara senter. Bagian ketiga diisi dengan nomor pokok sekolah nasional. Bagian keempat diisi nama kabupaten atau kota. Contohnya misalnya Demak ini bila kabupaten, bila kota itu kota Semarang ya, atau kota Tegal dan sebagainya. Bagian kelima diisi nama provinsi, contoh Jawa Tengah. Bagian 6 diisi nama siswa pemilik ijazah menggunakan huruf kapital. Nama harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran dan dokumen kelahiran yang sah. Contoh Siti Maria Ulfa. Bagian ketujuh diisi tempat dan tanggal lahir siswa pemilik ijazah. Tempat tanggal lahir ini harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah. Contohnya Demak 5 Oktober 2014. Atau misalnya ketika di Purwokerto biasanya itu artinya bunyinya Purwokerto, Banyumas. Maka
tulis semuanya Purwokerto, Banyumas sesuai dengan akte kelahirannya. Bagian ke-8 diisi dengan nama orang tua wali sesuai dengan yang tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah. Bagian 9 diberi dengan nomor induk siswa sesuai dengan buku induk yang ada di RA. Kemudian bagian 10 diisi dengan nama kabupaten tempat penerbitan. Dilanjutkan dengan bulan ditulis atau tanggal ditulis menggunakan huruf ya, tidak disingkat. Tanggal pengumuman tamat belajar RA yaitu 18 Juni 2021. Bagian 11 diisi dengan nama kepala RA dan NIP kepala RA bila ada. Jika tidak ada, bila non PNS maka ditulis strip. Bagian ke-12 yaitu ditempelkan pas foto siswa terbaru ukuran 3 cm x 4 cm, hitam putih atau berwarna. Posisi wajah menghadap lurus ke depan dan memakai seragam RA. Dibubuhi cap 3 jari tengah tangan kiri pemilik ijazah. Sedangkan bagian 13 dibubuhkan stempel RA yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Stempel harus menyentuh pas foto siswa pemilik ijazah. Bapak Ibu, selanjutnya saya akan terangkan penulisan belangko ijazah madrasah. Pada halaman depan pada prinsipnya sama, dari bagian nomor 1 sampai dengan 7 sama dengan Rodotul Atfal. Tidak ada yang berbeda kecuali pada penomoran. Untuk penomoran MI tetap tadi bulan Juni yaitu 6, sedangkan bulan Mei untuk penomoran MA. Formatnya sama, 3 digit untuk surat keluar, setiap siswa 1 nomor. Kemudian MA itu jenjang pendidikan, 11 adalah kode provinsi, 2 digit berikutnya kode kabupaten, 3 digit berikutnya kode madrasah. PP.01.01 adalah klasifikasi surat dan ini sudah paten, tidak boleh dirubah. 05 bulan penerbitan yaitu Mei 2021 tahun penerbitan. Untuk bagian 8 yaitu nama orang tua siswa harus sama dengan yang tercantum pada ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan di bawahnya ya. Kemudian bagian 9 ini yang berbeda dengan RA yaitu nomor induk siswa, contohnya adalah dari NSM, kemudian 2 digit yang merah ini adalah tahun masuk. Kemudian 001 adalah nomor induk yang ada di madrasah masing-masing. Kemudian NISN ini sudah jelas. Kemudian bagian 11 yaitu nomor peserta ujian diatur sebagai berikut, yaitu 2 digit kode provinsi, 2 digit kode kabupaten kota, 3 digit kode madrasah, dan 4 digit kode nomor urut peserta. Selanjutnya untuk bagian bawah madrasah yaitu bagian 13, 14, 15, dan 16 itu sama dengan yang ada di RA. Bagian ini contoh yang tidak tepat, stempel tidak menyentuh pas foto. Kemudian contoh yang tepat, stempel harus menyentuh pas foto. Kenapa harus menyentuh pas foto? Karena jika tidak menyentuh pas foto, fotonya kemudian diganti dengan foto orang lain, maka ini menjadi kesalahan dari pihak madrasah. Itu demikian kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian untuk bagian belakang, bagian atas itu sudah jelas, hampir sama dengan bagian depannya untuk identitas.
Kemudian untuk kolom penilaian diisi angkanya dengan 2 digit ya. Rentang 0 sampai 100 bilangan bulat tanpa angka desimal. Sehingga ketika nilai rata-rata ujiannya misal 85,35 maka dibulatkan ke bawah yaitu 85. Kemudian jika nilainya misalnya 80,68 di atas 5 maka dibulatkan ke atas sehingga hanya 2 digit atau rentang 0 sampai 100 tanpa angka desimal. Kemudian hurufnya bukan pakai puluhan, misal 83 maka ditulisnya 83. Sedangkan untuk rata-rata nilai itu diisi dengan angka 0 disertai angka desimal 2 digit ya, 2 digit desimalnya. Sehingga misalnya contoh 80,15 hurufnya adalah 80,15. Kemudian bagian bawah sudah jelas bagian 6, 7, dan 8 yaitu kabupaten, nama kabupaten disertai tanggal kelulusan, kemudian nama kepala madrasah dan NIP-nya. Kemudian diberi tanda tangan dan stempel basah. Kita kembali Bapak Ibu ke bagian depan ya. Bagian depan ini biasanya ketika yang madrasah sanawiyah ya, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah maupun madrasah aliyah, biasanya bagian identitas melihat melihat dari ijazah dari sebelumnya. Kemudian bagaimana jika di ijazah sebelumnya ternyata ada kesalahan? Maka Bapak Ibu harus mengkomunikasikan dengan orang tua dan kemudian menulis ijazah di madrasah Bapak Ibu itu dengan ijazah atau dengan dokumen yang benar. Contoh misalnya ada di nama, ada kesalahan ijazah sebelumnya namanya misalnya Ahmad pakai KH, ternyata dokumennya akte kelahirannya tidak pakai K, misalnya Ahmad, maka madrasah atau ijazah pada madrasah tersebut itu harus disesuaikan dengan dokumen akte kelahiran, sedangkan ijazah yang salah yang jenjang sebelumnya dimintakan surat keterangan pengganti ijazah. Kemudian yang kedua biasanya terjadi pada NISN, nomor induk siswa nasional. Bapak Ibu, ternyata NISN ini kadang ada kasus yang NISN-nya berbeda antara jenjang sebelumnya dengan jenjang yang sekarang. Itu bisa saja terjadi. Kenapa? Biasanya di jenjang yang setelahnya misalnya tidak dimasukkan dalam emis selama 1 tahun atau 2 tahun, maka NISN yang jenjang sebelumnya itu akan tidak aktif, kemudian dimintakan NISN baru. Sehingga ketika ada seperti itu, panjenengan tidak usah khawatir, tuliskan NISN yang aktif saat ini. Kemudian Bapak Ibu, berikut adalah contoh-contoh ijazah yang sudah ditulis. Bisa dilihat pada tayangan berikutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.